Bapa di surga, demi nama Yesus Kristus pada pagi hari ini, pada saat ini kami mengundang Roh Kudus untuk menjamah setiap kami. Mari rubah hati kami Tuhan, nyatakan kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Dan kami mengundang Roh Kudus untuk berkuasa atas kami semua demi nama Yesus Kristus. Beri hati dalam roh kami, keinginan akan Engkau, kerinduan akan Engkau, akan firman-Mu ya Tuhan, akan hadirat-Mu. Dan supaya kami betul-betul mengerti isi hati-Mu Tuhan. Dan kami dirubah oleh kuasa Roh Kudus dengan firman Tuhan. Dengan kebenaran-Mu. Sehingga apa yang kami terima pada hari ini sungguh menguatkan kami. Iman kami diteguhkan menghadapi segala tantangan kehidupan. Khususnya pada masa sekarang menghadapi kesulitan di dalam dunia ini yang mengglobal seluruhnya dengan COVID-19 yang menyerang dunia ini. Juga krisis kesulitan ekonomi di mana-mana di dalam nama Yesus Kristus. Juga untuk urusan sosial yang sulit di mana-mana. Ada pembatasan-pembatasan dalam kehidupan kami karena masalah COVID-19 ini. Kami berdoa Roh Kudus, berkati dan sertai umat-Mu dengan hadirat-Mu, dengan kuasa-Mu, dengan firman-Mu, dengan iman, dengan penyertaan Roh Kudus di dalam nama Yesus Kristus. Mari nyatakan diri-Mu ya Tuhan. Dan sekarang kami mau berkata kepada iblis yang di udara, yang di bumi dan di bawah bumi, kepada spirit dari COVID-19, kepada roh kelemahan, roh ketidakpercayaan, roh tidak mau mengampuni, roh perdukunan, segala bentuk kuasa gelap yang menyengkeram. Sekarang ini di dalam nama Yesus Kristus kami patahkan kuasa-Mu dengan darah Yesus. Demi nama Yesus kami hancurkan kuasa-Mu iblis. Dalam nama Yesus kau tidak punya kuasa atas kami anak-anak Tuhan. Dalam nama Yesus. Dan sekarang Roh Kudus buka tingkap-tingkap sorga. Curahkan kepada setiap anak-anak-Mu. Pada saat ini yang mendengarkan siaran ini. Demi nama Yesus Kristus. Roh kesembuhan, Roh Kudus hadirlah. Roh kuasa, roh mujizat, roh kemenangan hadirlah. Roh takut akan Tuhan. Roh mengasihi Allah yang kudus. Roh kekudusan, roh suci. Mari datanglah, buka tingkap-tingkap surga, curahkan roh-Mu kepada kami. Ajari kami kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kami berperang secara rohani. Berperang dengan iman di dalam nama Yesus Kristus. Dan pada saat ini Roh Kudus, Engkau berkuasa pada waktu pemberitaan firman Tuhan. Engkau sembuhkan yang sakit pada saat ini. Dalam nama Yesus Kristus. Roh Kudus bekerja. Mari buka hati saudara. Buka hatimu. Ada orang yang tangannya sebelah kiri, jari-jarinya sakit. Tuhan jamah. Terus Roh Kudus. Ada orang yang lengan sebelah kirinya sakit. Tuhan jamah. Tuhan sembuhkan. Ada yang dadanya sakit. Saudara sakit dan engkau takut. Jangan takut. Tuhan menyembuhkan kau pada saat ini. Dalam nama Yesus Kristus. Puji nama Yesus. COVID-19 ada yang dibuang, ada yang disembuhkan. Terus percaya, dalam nama Yesus dadamu tidak sakit lagi. Kau merasa sukacita, ada damai, ada kekuatan. Nafasmu kembali normal, dalam nama Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Ada yang rusuknya sebelah kiri sakit sampai hampir di seluruh rusuk depan sini sakit. Tuhan sembuhkan kau, dalam nama Yesus. Ada orang yang kakinya sebelah kiri, di betisnya sampai dekat engkel kaki itu sakit sembuh. Sekarang ada juga yang tangannya sebelah kiri seperti mati separuh. Tuhan sembuhkan engkau dalam nama Yesus. Terus Tuhan, Dia yang menjamah kita. He touch me. Puji Tuhan, haleluya. Nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan Yesus, haleluya. Bapa di surga, sekarang waktunya Engkau berbicara. Terangi firman-Mu, buka hati kami dan berbicaralah. Ajari kami kebenaran firman Tuhan. Kami berkata kepada roh yang sedang mengganggu kami, mau menteror kami. Dalam nama Yesus kami ikat dan patahkan kau dengan darah Yesus. Engkau sudah ditaklukkan oleh darah Yesus. Engkau sudah dihancurkan di atas kayu salib Yesus Kristus. Kami hancurkan kau di dalam nama Yesus Kristus. Hancur semuanya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Kami diberikan kebebasan untuk mendengar firman Tuhan dan Roh Kudus menopang, menolong kami.
Sehingga apa yang kami dengar pada hari ini sungguh diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan Yesus, Allah Bapa dan Roh Kudus. Demi nama Tuhan Yesus kami bersyukur berdoa. Baru saja ada orang yang di bagian punggung pinggang belakang sakit disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Berterima kasih sama Tuhan, itu bukan saya, sama sekali bukan saya. Kemuliaan untuk Tuhan Yesus saja. Lalu ada orang yang pangkal pahanya sebelah depan, sebelah kanan sakit. Mungkin sudah pernah kena tonjok di situ, dipukul sama seseorang. Sekarang sudah disembuhkan, terima kasih sama Tuhan. Haleluya. Juga rusuk sebelah kiri dan dagu sebelah kiri yang dipukul sama orang itu sekarang sudah sembuh. Terima kasih. Saudara boleh tuliskan kesaksian saudara mungkin di YouTube, mungkin ada di Facebook atau mungkin ada di Instagram. Katakan bagaimana yang terjadi, apa yang saudara alami. Terpuji nama Yesus Kristus, kemuliaan biar diambil oleh Tuhan Yesus saja. Nah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada pagi ini saya ingin membahas tentang bagaimana cara berperang menghadapi musuh yang kita lihat lebih besar. Bagaimana cara berperang menghadapi musuh yang kita lihat itu lebih banyak dan lebih besar daripada yang mungkin kita bisa hadapi. Nah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita buka sama-sama dari kitab Ulangan pasal yang ke-20. Ulangan pasal 20, kita akan membaca ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Ulangan pasal yang ke-20 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Mari lihat Ulangan pasal 20 ayat 1 sampai 4. Apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu, dan engkau melihat kuda dan kereta, yakni tentara yang lebih banyak daripadamu, maka janganlah engkau takut kepadanya. Sebab Tuhan Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir, menyertai engkau. Apabila kamu menghadapi pertempuran, maka seorang imam harus tampil ke depan dan berbicara kepada rakyat dengan berkata kepada mereka, dengarlah hai orang Israel, kamu sekarang menghadapi pertempuran melawan musuhmu. Janganlah lemah hatimu, janganlah takut, janganlah gentar dan janganlah gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Saudara, coba baca sekali lagi dengan lebih sungguh-sungguh kita minta pertolongan Roh Kudus. Ya, perhatikan, ada berita yang luar biasa. Apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu dan engkau melihat kuda dan kereta, yakni tentara yang lebih banyak daripadamu, maka janganlah engkau takut kepadanya, sebab Tuhan Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir menyertai engkau. Apabila kamu menghadapi pertempuran, maka seorang imam harus tampil ke depan dan berbicara kepada rakyat dengan berkata kepada mereka, dengarlah hai orang Israel, kamu sekarang menghadapi pertempuran melawan musuhmu, janganlah lemah hatimu. Janganlah takut, janganlah gentar, dan janganlah gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita sekarang menghadapi coronavirus dan kemudian ada juga menyusul di belakangnya kesulitan ekonomi, krisis secara global seluruh dunia. Ada kredit macet, ada kesulitan makanan, bahan-bahan makanan dan berbagai macam hal. Kayaknya musuh lebih banyak dari apa yang kita mampu hadapi, saudara. Sepertinya musuh terlalu berat, terlalu besar. Dan pikiran kita mungkin sudah melayang kemana-mana. Jangan-jangan saya tidak bisa tahan, keluarga saya tidak bisa tahan. Saudara, siapa yang bisa menolong saudara? Hanya Tuhan yang bisa menolong saudara. Amin. Percayalah kepada Tuhan, Dia memberikan jalan keluar buat kita, asal kita percaya.
Nah saudara-saudara, pada waktu bangsa Israel mau masuk tanah perjanjian, Musa memberikan satu perintah kepada bangsa Israel. Perintah-perintah yang membuat mereka itu mengerti prinsipnya bagaimana. Kalau menghadapi perang, musuhnya lebih banyak, keretanya, kudanya lebih banyak, tentaranya lebih besar. Bagaimana menghadapi mereka? Saudara, bukan sesuatu yang dipikirkan secara logis oleh Musa. Bagaimana menghadapi mereka? Oh, kita minta bantuan kepada Mesir. Oh, kita minta bantuan kepada bangsa lain. Bukan, saudara. Yang dikerjakan Musa, dia bersandar, dia tetap percaya kepada Tuhan yang sanggup menolong mereka. Tetap percaya sama Tuhan, jangan ragu-ragu. Loh, bagaimana apa bisa menang? Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Israel di dalam naungan kuasa musuh Mesir. Dengan roh-roh jahat, dengan perdukunan, dengan ilmu-ilmu gelap yang dipelajari oleh dukun-dukun Firaun. Dan semua pemimpin-pemimpinnya bangsa Israel tunduk di bawah Mesir. Tapi Musa dengan membawa nama Tuhan saja bisa membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dengan 10 tulah yang bertubi-tubi menghancurkan bangsa Mesir. Menghancurkan Firaun dan juga tentara-tentaranya pada akhirnya di Laut Merah. Ditenggelamkan semuanya itu. Saudara bisa tahu, kuasa Tuhan itu jauh lebih besar dari kekuatan dunia ini. Dan negara superpower pada saat itu adalah Mesir, saudara. Semuanya bisa dikalahkan oleh kuasa Tuhan. Bagaimana mungkin saudara bertanya, apa bisa Tuhan menolong saya? Siapa yang bilang Tuhan tidak bisa? Dia pencipta langit dan bumi. Yang meletakkan dasar bumi, yang membuat bumi. Masakan dia tidak bisa menolong saudara yang kecil dan lemah ini? Saudara, bumi ini miliknya Tuhan, siapa yang bisa mengubahnya Tuhan. Kalau Tuhan yang membuat susah hidup kita, saudara, engkau mesti datang bertobat kepada Tuhan. Sebab ada maksud Tuhan, dia mendatangkan susah bagi hidup kita. Mungkin saudara terlalu sombong, mungkin saudara terlalu sibuk dengan urusan-urusan setiap hari. Tidak ada waktu untuk Tuhan. Dan sampai hari ini pun engkau kadang-kadang masih sibuk pakai HP, saudara, tidak pernah ada waktu untuk Tuhan. Dan mari pada saat ini engkau datang kepada Tuhan Yesus. Saudara, Tuhan kita bukan Tuhan yang bisa kita lawan. Kita mesti tunduk kepada Tuhan. Tuhan pencipta langit dan bumi. Dia adalah penebus kita, dia pewahyu. Dia membuat segala-galanya, berkat itu datang dari Tuhan. Maka saudara mesti cari Tuhan. Jangan meninggalkan Tuhan. Justru saat-saat seperti ini, saudara, engkau mesti cari Tuhan. Jangan lupa sama Tuhan. Ya, ada orang yang sombong, uangnya banyak. Pada saat sekarang mau beli makanan susah, saudara. Suruh mau tidur di tempat yang enak selalu tidak bisa. Kadang-kadang tidak bisa karena apa? Rumah sakitnya penuh, sakit ya. Ada di ruang kelas 2, ruang kelas 3, bangsal bahkan saudara. Karena apa? Tidak ada tempat. Saat ini Tuhan sedang menguji kita. Bagaimana iman kita kepadanya. Supaya kita dekat sama Tuhan. Maka tadi lagu pujian tadi. Ku ingin dekat kepada Tuhan dalam dekapan naungan kasih-Mu. Ya, bawaku lebih dekat lagi Tuhan, itu doa kita. Nanti waktu selesai firman Tuhan kita nyanyikan lagi lagu ini, saudara. Yang pertama, saudara, waktu Tuhan memberkati Musa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Musa memberikan satu pedoman. Kalau menghadapi musuh yang terlalu besar jumlahnya, bagaimana menghadapinya? Yang pertama, saudara, taruh imanmu kepada Tuhan senantiasa. Jangan lupa melihat kepada Tuhan. Ya. Lihat kepada Tuhan, jangan lihat musuh nomor 1. Kalau saudara lihat musuh terlalu besar, dan kau tidak lihat Tuhan yang lebih besar lagi, engkau pasti akan kalah. Lihat kepada Tuhan yang lebih besar, lebih mampu mengatasi musuh. Pandang sama Tuhan, harapkan sama Tuhan menolong kita. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, Tuhan memberikan satu perintah yang penting melalui Musa. Dikatakan, jangan engkau takut kepadanya, sebab Tuhan Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir menyertai engkau. Jangan engkau takut kepadanya, sebab Tuhan Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir menyertai engkau. Lalu di ayat yang ketiga, dikatakan, dengarlah hai orang Israel, kamu sekarang menghadapi pertempuran melawan musuhmu. Ada 4 peringatan lebih jauh lagi. Tadi sudah dikatakan janganlah takut kepadanya. Sebab Tuhan Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir menyertai engkau.
masih ditambah 4 lagi. Ayat yang ketiga. Pertama, janganlah lemah hatimu. Kedua, janganlah takut. Ketiga, janganlah gentar. Yang keempat, janganlah gemetar karena mereka. Nah saudara, tadi saya waktu baca ini ada orang yang tulang ekornya sakit, Tuhan sembuhkan. Ya, mungkin saudara ada yang di situ, bersaksilah kepada temanmu, ceritakan itu saya orangnya. Ya, saudara, bukan saya yang menyembuhkan tapi Tuhan Yesus. Ingat ini bukan dari pendeta, dari Tuhan Yesus. Dia yang menolong kita. Ada orang yang perutnya itu seperti mules, kram. Sekarang Tuhan sedang jamah. Sudah hilang sakitmu. Terima kasih sama Tuhan. Bersaksi sama temanmu. Tulis, beri tanggapan di apa yang sudah lihat ini ya. Supaya jadi kesaksian. Luar biasa Tuhan. Nah saudara, yang kedua, Tuhan lebih fokuskan kepada hati yang berani. Ini yang penting. Jangan takut, dikatakan firman Tuhan. Jangan gentar. Jangan lemah hatimu. Jangan gemetar. Itu kata Tuhan sendiri melalui Musa. Ya, dikatakan apabila kamu menghadapi pertempuran yang seperti itu, maka seorang imam harus tampil ke depan dan berbicara kepada rakyat dengan berkata kepada mereka. Seluruh rakyat yang akan berperang menghadapinya harus tahu. Dikatakan, dengarlah. Hai orang Israel, kamu sekarang menghadapi pertempuran melawan musuhmu. Dikatakan, janganlah lemah hatimu. 2, janganlah takut. 3, janganlah gentar. 4, janganlah gemetar karena mereka. Saudara, perang itu butuh hati yang berani. Dan unsur hati ini oleh Tuhan diperhatikan sebagai yang paling utama. Sebab apa? Disitulah terpancar kemenangan dan kehidupan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara yang punya hati yang kuat, itu yang akan menang dalam pertempuran. Saudara yang punya hati percaya sama Tuhan, itu yang menang dalam menghadapi masa depan yang suram. Saudara yang punya hati percaya bersandar sama Tuhan dan tetap teguh beriman, engkau yang akan menang dalam pertempuran menghadapi musuh di depan. Saudara, kalau engkau dikatakan di sini takut, kekuatanmu cuma kecil saja. Kalau engkau gemetar, engkau sudah kalah sebelum perang. Ya, belum apa-apa udah kalah. Jangan takut. Nah, saudara, unsur hati ini harus utama diperhatikan. Dan yang penting jangan kita takut, kecil hati, gemetar, gentar dan sebagainya. Cemas. Itu saudara musuh dari iman. Saudara, yang namanya iman itu percaya sama Tuhan menolong. Bersandar sama Tuhan menolong. Bukan percaya sama diri sendiri. Saudara, kalau engkau percaya sama diri sendiri menghadapi masalah yang begitu besar, musuh lebih banyak, engkau tidak punya harapan. Karena engkau percaya sama dirimu sendiri. Kau percaya sama kuda, sama kereta, sama uangmu, hartamu. Oh saudara, tidak ada yang bisa menang. Karena mereka lebih banyak saudara. Kita mesti lihat sama Tuhan dan kita percaya sama Tuhan. Taruh imanmu kepada Tuhan. Dan di sini hati persoalannya. Karena Tuhan akan menolong orang yang beriman. Bukan menolong orang yang takut. Menolong orang yang beriman. Engkau takut, lihat sama Tuhan. Jangan terus takut, tetap takut, tidak punya iman. Jangan. Orang yang takut disuruh apa? Percayalah. Kenapa engkau tetap takut? Percaya sama Tuhan. Lihat sama Tuhan, Dia akan menolong kau. Nah, saudara, unsur hati ini maka harus kita bereskan dulu. Ya, pertama, saudara, dikatakan jangan lemah hati. Dari bahasa aslinya raka. Raka itu artinya hatinya menjadi kecil, lemah, dan sangat mudah dipatahkan. Itu raka. Ya, kalau saudara mengerti dalam bahasa Ibrani ini dalam ya. Pertama, jangan hati kita itu lemah. Jadi kecil, ciut. Sebab engkau sangat mudah dipatahkan pada saat itu. Ditindas, digilas habis. Jangan kecil hati. Jangan lemah hati. Lawan katanya sudah mesti besar hati. Kuat. Teguh. Gigih.
Jangan mudah dipatahkan. Itu yang pertama. Ya, ini saya bicara tentang hati kita kalau melihat secara natural musuh yang besar. Corona, sudah lihat orang begitu banyak yang meninggal dunia. Ribuan mati. Mereka tidak bisa apa-apa. Saudara, hati kita kecil. Tapi lihat sama Tuhan. Bereskan hatimu. Jangan lihat sama Tuhan, tetap masih ingat kepada masalah kita. Lihat kepada Tuhan, lalu percaya sama Tuhan. Jangan kecil hati, jangan lemah hati. Jangan patah hati, jangan ciut. Dan di sini engkau sebelum apa-apa jangan sampai sudah dipatahkan, ya. Pertama, jangan kecil hati, jangan lemah hati, sebab itu sangat mudah dipatahkan. Dalam bahasa aslinya raka. Yang kedua, hati kita itu tidak boleh takut. Jangan takut, bahasa aslinya yare. Yare itu artinya apa? Takut sampai level ekstrim, sangat takut. Cemas, tidak nyaman, terganggu. Rasanya tidak keruan hati ini. Karena apa? Terintimidasi. Jangan terintimidasi oleh musuh yang banyak sekali. Musuh yang lebih besar jangan terintimidasi. Tidak boleh. Karena apa? Kalau engkau terintimidasi, rasa takut melanda hidup engkau, rasa tidak nyaman, engkau merasa kalah sebelumnya, engkau dibilang sama Tuhan, imanmu menjadi kecil sekali. Engkau tidak ada kekuatan untuk melawannya. Maka yang dikatakan dalam firman Tuhan, jangan punya perasaan takut, cemas, tidak nyaman, terganggu sekali, rasa tidak keruan karena terintimidasi. Loh Pak, apa enggak? Pasti toh semua orang yang menghadapi seperti ini pasti rasanya takut, cemas, tidak nyaman, terganggu sekali, tidak keruan, terintimidasi. Saya bilang tadi, jangan berespon secara natural. Jangan lihat musuh, lalu kemudian dia, wah begitu besar, dokternya cuma sedikit. Nggak mungkin bisa, habislah kita, matilah kita. Lalu bunuh diri. Tidak, jangan sekali-kali takut kecil hati. Karena Tuhanmu besar, pencipta langit dan bumi, penebusmu besar. Dia maha kuasa. Apa yang tidak bisa dibuat oleh Tuhan? Semuanya bisa. Jangan kecil hati, lihat Tuhan. Jangan takut, bereskan hatimu dulu. Ya, usir roh ketakutan, roh khawatir, roh cemas, roh patah hati, semua. Roh ciut hati, usir semua. Yang ketiga saudara, dibilang jangan gentar. So, istilah gentar itu dari kata hapas. Hapas itu artinya saudara, itu kalau dalam bahasa Indonesia kan gentar ya. Ayat yang sama dilanjutkan dengan jangan gentar lalu jangan gemetar. Sebetulnya kebalik saudara. Ya, istilah hapas itu artinya adalah gemetar tidak terkontrol. Buru-buru, kalap tanpa pikir panjang. Jangan seperti itu saudara. Engkau tidak boleh dalam menghadapi musuh yang besar engkau kemudian kalap. Buru-buru, cepat mau ini. Tanpa pikir panjang. Tidak boleh. Ayo, tenangkan hatimu. Teguhkan hatimu. Pakai pikiran yang matang. Bertindak tepat waktu. Ya, ini penting sekali. Yang keempat, dibilang jangan kamu gemetar. Bahasa Indonesia gemetar. Dalam bahasa Ibrani namanya arats. Arats itu artinya apa? Arats itu tunduk dengan ketakutan yang besar. Tunduk sambil takut yang ekstrim. Hatinya patah, sudah patah, tidak berdaya. Tertindas, terintimidasi sampai gemetar hebat. Terhadap tekanan intimidasi. Saudara, itu hampir mirip sama tadi. Hapas yang disebut dalam bahasa Indonesia gentar, hampir mirip. Kalau gemetar ini lebih kepada sudah tunduk, sudah takluk, sudah tertindas, sudah patah tak berdaya. Ya, tidak boleh kita punya hati seperti itu. Kalau ditindas oleh COVID-19, pertama-tama lihat sama Tuhan. Lalu bereskan hati. Percayamu sama Tuhan, bereskan. Teguhkan percayamu sama Tuhan. Buang segala penghalang iman. Takut, cemas, gentar, khawatir, tertindas, terintimidasi, rasa tidak nyaman. Buang semua. Ini penting sekali. Kita mesti lihat Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara.
Tidak ada yang Tuhan tidak sanggup. Ya. Nah, yang berikutnya saudara, apa yang ditegaskan oleh firman Tuhan? Kita harus memakai iman kita itu secara aktif. Ya, pakai imanmu secara aktif. Bagaimana? Pertama, iman itu melihat segala masalah dengan perspektif ilahi. Coba dengar ini. Ya. Iman itu menyelesaikan masalah dengan perspektif ilahi. Mata iman saudara itu seperti Tuhan Yesus memandang masalah. Oh, ada orang sakit. Kalau mata manusia biasa lihat orang sakit tidak mampu. Pasti tidak ada kekuatan kalau sakitnya sudah parah, sudah hampir mati. Tapi mata iman, matanya Tuhan Yesus melihat orang sakit masih bisa disembuhkan. Bahkan mati pun masih bisa dibangkitkan. Sudah mesti percaya. Penglihatan Tuhan Yesus itu penglihatan ilahi yang supernatural, saudara. Jangan melihat segalanya sudah habis seperti manusia natural, lalu tidak punya pengharapan. Kita mesti punya iman dengan melihat semua dari perspektif mata Tuhan Yesus. Ya, apa yang saudara lihat dengan penyakit-penyakit yang ada? Tuhan Yesus kalau sekarang dia melihat, dia mengatakan, aku sudah tanggung semua penyakitmu. Luar biasa bukan? Yesus melihat penyakit yang begitu banyak. Yesus mengatakan, kau lihat firman Tuhan, aku sudah mati di atas kayu salib. Bilur-bilurku sudah memikul segala penyakit-penyakit dan kelemahanmu. Wow, luar biasa. Oh, barusan ada orang yang paha sebelah kanan samping, sakit Tuhan sembuhkan. Puji nama Yesus Kristus. Kalau Yesus melihat penyakit sekarang ini, dia bilang apa? Di atas kayu salib dosaku sudah menghapus dosa-dosamu. Dosamu sudah kuhapus dengan kayu salib, kata Tuhan Yesus. Yesus tidak pernah berdosa, dia tidak bisa berdosa secara ontologis. Yesus tidak mungkin bisa berdosa. Tetapi secara konkret sebagai manusia dia bisa berdosa tetapi dia tidak berdosa. Dia memikul dosa kita. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, penglihatan iman saudara. Kalau saya baca di dalam Mazmur 126 ayat 1-3, di situ pemazmur sudah melihat dengan iman apa yang akan terjadi. Dan dia gambarkan, dia perkatakan, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Waktu itu mereka ada di penindasan, saudara. Tapi mata imannya melihat ke depan. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Saudara, kondisinya saat itu pemazmur sedang susah. Ditindas oleh bangsa asing, dibawa ke dalam pembuangan, perang, dihancurkan, Yerusalem roboh, temboknya dihancurkan, diinjak-injak oleh musuh. Saudara, tetapi iman melihat ke depan dan melihat dari perspektif Tuhan, serta berkata dengan iman, aku melihat orang yang dipulihkan Tuhan disembuhkan. Aku melihat orang yang mengalami sukacita sorak-sorai karena disembuhkan. Saudara mesti lihat dengan iman. Lalu yang kedua, iman diaktifkan dengan bagaimana? Dengan mengingat tentang kehadiran Allah yang bertindak melakukan mujizat besar. Saudara, ingatan iman itu adalah ingatan tentang kehadiran Tuhan Allah yang penuh kasih dan belas kasihan, yang bertindak melakukan mujizat yang besar bagi kita. Saudara, ingatan iman itu bukan bicara tentang apa yang saudara dengar dari WA, saudara lihat dari WA, kenyataannya WA banyak orang meninggal dunia. Tidak. Engkau melihat apa kata firman Tuhan tentang kehadiran Tuhan yang bekerja bagi kita melakukan mujizat yang besar. Saya bacakan di dalam Yesaya 63 ayat 11-16. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu, pada zaman dahulu kala, zaman Musa hambanya itu. Teringatlah mereka, ini ingatan iman. Saudara. Lalu berkata, di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan penggembala kambing dombanya?
Di manakah Dia yang menaruh Roh Kudus-Nya dalam hati mereka, yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan, yang membelah air di depan mereka untuk membuat nama abadi baginya, yang menuntun mereka melintasi samudera raya seperti kuda melintasi padang gurun. Mereka tidak pernah tersandung, seperti ternak yang turun ke dalam lembah. Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah engkau memimpin umatmu untuk membuat nama yang agung bagimu. Pandanglah dari surga, ini doa saudara. Dan lihatlah dari kediamanmu yang kudus dan agung. Di manakah kecemburuanmu dan keperkasaanmu? Hatimu yang tergerak dan kasih sayangmu, janganlah kiranya engkau menahan diri. Bukankah engkau Bapa kami? Sungguh Abraham tidak tahu apa-apa tentang kami. Dan Israel tidak mengenal kami ya Tuhan. Engkau sendiri Bapa kami. Namamu ialah penebus kami sejak dahulu kala. Saudara, yang pertama saya katakan tadi, engkau harus melihat dengan perspektif Tuhan. Yang kedua, ingatan imanmu harus tertuju kepada Tuhan yang bekerja di dalam sejarah, menyatakan diri untuk melakukan mujizat yang besar. Menebus umatnya dengan tangan perkasa yang agung. Yang ketiga, imanmu harus berseru berdoa kepada Tuhan. Ya. Pandanglah dari sorga ya Tuhan, dan lihatlah dari kediamanmu yang kudus dan agung. Di manakah kecemburuanmu dan keperkasaanmu? Hatimu yang tergerak dan kasih sayangmu. Minta sama Tuhan, belas kasihan Tuhan, jerit. Berseru sama Tuhan, minta pertolongan Tuhan, turun kuasamu. Susah waktu Elia naik ke surga diangkat oleh Tuhan dengan kereta berapi, kuda yang berapi. Dia tinggalkan jubahnya kepada Elisa. Elisa mengambil jubahnya dari Elia itu. Dia angkat jubah itu lalu dia tanggalkan jubahnya. Dia pakai jubahnya Elia ya, pakai jubahnya Elia. Lalu dia pergi ke sungai Yordan. Dia lihat sungainya begitu deras mengalir. Sebelumnya Elia membelah sungai Yordan. Lalu kemudian dia ambil jubahnya Elia. Seperti yang dilakukan oleh Elia, dia lakukan yang sama. Dia gulung jubahnya dari Elia yang ditinggalkan itu. Lalu dia pukulkan sungai Yordan sambil berkata, di manakah Allahnya Elia? Dia pukulkan itu. Lalu terjadilah sungai Yordan itu terbelah. Saudara, kita bisa minta penyataan Tuhan, kehadiran Tuhan, pewahyuan diri Allah lewat mujizat terjadi. Kita berdoa, berseru meminta pertolongannya. Kita memohon dan Tuhan mendengar doa kita. Asal kita berdoa dengan iman. Ya. Yang keempat, seperti pemazmur tadi, perkatakanlah iman saudara. Ini penting sekali. Berkata-kata deklarasikan iman saudara. Keyakinan iman saudara. Proklamasikan, bersaksilah. Saya kasih contoh. Engkau bisa berkata kepada penyakit, engkau tidak punya kuasa atas diriku. Aku telah dijamah oleh darah Yesus yang menyucikan aku dari dosa-dosa. Aku telah dijamah oleh bilur-bilur Yesus Kristus. Maka aku menjadi sembuh. Engkau tidak punya kuasa atas diriku. Memperkatakan apa yang kau imani, yang kau percayai. Jangan cuma engkau sembuh sedikit-sedikit. Jangan. Imanmu mesti naik ke atas. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Deklarasikan dengan iman. Saya sudah sembuh oleh nama Yesus. Tadi engkau sudah beriman ya untuk berdoa. Engkau melihat dengan perspektif Allah. Engkau ingat sama firman Tuhan, perbuatannya yang dahsyat pada masa lalu. Sekarang pandang Yesus. Dan engkau berkata kepada iblis, hei iblis, engkau sudah kalah oleh Tuhan juru selamatku. Aku disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Aku sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Engkau perkatakan imanmu. Apa yang dilihat oleh imanmu perkatakan. Saudara, perempuan yang sakit pendarahan. Udah bertahun-tahun sakit pendarahan. Uangnya habis karena untuk berobat. Pergi kepada Yesus. Berkata terus dalam hatinya. Saudara, kalau baca Amplified Bible. Dikatakan perempuan itu terus berkata-kata dalam hatinya. Asal ku jamah saja jubah-jubahnya aku akan sembuh. Memperkatakan iman itu penting sekali. Lalu saya katakan yang terakhir.
engkau harus memandang kepada Yesus, lalu menerima apa yang dia sudah kerjakan selesai. Itu adalah iman. Iman itu menerima. Apa yang sudah disediakan kita ambil. Amin. Ya, saya menerima. Aku percaya. Terima kasih. Haleluya. Itu iman. Menerima. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus, kesembuhanmu terima di dalam nama Yesus. Pertolongan Tuhan, pemeliharaan Allah untuk hidupmu dalam masa susah, terima di dalam nama Yesus. Saya percaya, orang percaya pada akhir zaman akan menunjukkan tangan kuasa Tuhan. Baru saja orang sakit perut disembuhkan, lalu pinggang belakang sakit syaraf kejepit disembuhkan. Terima kasih Tuhan. Orang percaya di akhir zaman akan menjadi orang percaya yang bersungguh-sungguh dan militan. Itu saya percaya. Dalam kitab suci, pada hari sebelum Tuhan datang kembali, dikatakan gereja Tuhan akan tinggi menjulang, mengatasi bukit-bukit, mengatasi gunung-gunung yang tinggi. Itu firman Tuhan yang mengatakan. Yang dikatakan umat Tuhan, gunung rumah Tuhan, itu saudara dan saya, akan diangkat oleh Tuhan tinggi. Dan hari yang terakhir itu akan ada banyak goncangan di mana-mana. Artinya apa saudara? Di tengah-tengah goncangan ada Tuhan yang menolong umatnya, yang berseru memandang kepada Tuhan, dan yang percaya memakai imannya. Ada pertolongan Tuhan. Akan diangkat hidupmu. Pemeliharaan Allah pada masa kesusahan, zaman Elia, zaman Elisa, zaman nabi-nabi zaman dahulu akan berlaku dalam masa sekarang. Tempayanmu, minyaknya tidak habis-habis. Tepung yang cuma sedikit juga tidak akan habis-habis. Percaya sama Tuhan, engkau dipelihara sama Tuhan. Saudara-saudara, kalau sakit lalu mati bagaimana? Oh, kuasa Tuhan bisa menyembuhkan orang yang sakit. Kuasa Tuhan juga bisa membangkitkan orang mati. Saudara percaya sama Tuhan. Ya, pegang firman Tuhan ini. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Pemeliharaannya sempurna. Engkau terima janji Tuhan ini. Iman itu menerima. Kalau Luther mengatakan iman itu menerima apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Ya, menerima bahwa Tuhan Yesus menerima saya. Itu. Penerimaan atas penerimaan. Penerimaan saya atas penerimaan Allah. Saya yang berdosa, saya yang harusnya binasa, saya ditebus oleh Tuhan Yesus. Menerima, iman itu menerima. Saudara mesti menerima apa yang ditetapkan di dalam kitab suci. Oleh darah Yesus engkau disucikan, engkau mesti dikuduskan. Kalau ada dosa, ada kejahatan, masa lalu kita punya hidup gelap, bertobat. Lalu kemudian datang kepada Yesus dengan iman, engkau akan menerima pertolongannya. Saya percaya, engkau akan melihat Tuhan itu bergerak, berperang untuk saudara. Saya bacakan firman Tuhan, Ulangan 20 ayat 4. Sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau untuk berperang bagimu melawan musuhmu. Dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Perhatikan ini. Saya baca lagi Ulangan pasal 1 ayat 30. Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu. Dialah yang akan berperang untukmu sama seperti yang dilakukannya bagimu di Mesir. Di depan matamu. Saya baca Ulangan pasal 3 ayat 32. Janganlah takut kepada mereka sebab Tuhan Allahmu dialah yang berperang untukmu. Saya baca Ulangan 11 ayat 25. Tidak ada yang akan dapat bertahan menghadapi kamu. Tuhan Allahmu akan membuat seluruh negeri yang kau injak itu menjadi gemetar dan takut kepadamu. Seperti yang dijanjikan Tuhan kepadamu. Ulangan 32 ayat 30 saya baca. Bagaimana mungkin satu orang dapat mengejar 1.000 orang. Dan 2 orang dapat membuat lari 10.000 orang. Kalau tidak gunung batu mereka telah menjual mereka dan Tuhan telah menyerahkan mereka. Saudara, kitab Ulangan penuh dengan janji Tuhan bahwa Tuhan yang berperang untuk kita. Jangan ragu-ragu, jangan takut, jangan khawatir, jangan cemas. Lihat kepada Tuhan dan percaya pegang janji Tuhan. Alami sendiri, terima. Kekuatan kuasa Tuhan itu mengalir dalam hidupmu menyembuhkan engkau.
menolong hidupmu, menyertai hidupmu. Saya percaya itu saudara. Dahsyat sekali kuasa Tuhan ini. Dan janji Tuhan ini, jangan kau bilang sama Tuhan, oh Tuhan itu kan kepada orang lain, kepada Musa, kepada bangsa Israel. Kalau kepada saya mana bisa. Saudara, firman ditulis adalah supaya saudara percaya. Bukan ditulis untuk orang lain, untuk dirimu. Apakah engkau mau terima atau tidak, itu urusan kamu sama Tuhan. Kalau engkau tidak bisa percaya sama Tuhan Yesus, bertobat minta pengampunan karena engkau keras hati, keras kepala, tegar tengkuk, dan tidak mau dengar firman Tuhan. Mesti percaya, dengar firman Tuhan. Percaya firman Tuhan. Ambil imani firman Tuhan. Firman ini adalah untuk saudara. Perintah-perintah firman Tuhan, jangan takut, bukan untuk orang lain, untuk saudara. Maka janji Tuhan, dia berperang untukmu, itu juga untuk saudara. Terima dengan iman. Ini janji Tuhan yang besar. Saya bacakan di dalam Mazmur 144 ayat 1 dan 2. Dari Daud, terpujilah Tuhan gunung batuku yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang. Yang menjadi tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, kota bentengku dan penyelamatku, perisaiku dan tempat aku berlindung, yang menundukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasaku. Saudara, Daud memuji Tuhan, bersyukur, itu yang harus saudara lakukan saat ini. Terima kasih Tuhan untuk janjimu, penyertaanmu, pertolonganmu. Aku percaya. Firman-Mu berkata, aku jangan takut, aku tidak takut. Firman-Mu berkata, aku sembuh, aku sembuh. Firman-Mu berkata, engkau pelihara saya, aku terpelihara oleh tangan-Mu. Firman-Mu berkata, engkau mengajar aku berperang untuk engkau Tuhan. Tapi engkau di depan, aku maju, tetapi Tuhan sudah menghancurkan musuh. Maka satu orang mengejar 1000 orang. Perhatikan firman Tuhan. Satu musuh. Oh bukan, kita ini satu. Musuhnya 1000 lari. Dikejar sama berapa orang? Satu. Saudara, kita harus percaya sama Tuhan. Biar musuh itu gemetar. Corona biar hancur. Yang gemetar takut roh corona. Tapi jangan saudara sombong, karena ini Tuhan yang bekerja. Kalau 2 orang yang mengejar, kata firman Tuhan, 10.000 yang lari, bukan 2.000 saudara. 10.000. Kesatuan orang percaya itu punya kuasa, bukan cuma ditambahkan, tapi dikalikan. Ya, ditambah bonus. Itu penting sekali saudara, tambah bonus. Jadi saudara kalau punya iman, satukan sebagai satu tubuh Kristus. Kita doakan bangsa Indonesia ini. Kita berdoa untuk dunia. Supaya apa? Coronavirus di-stop oleh kuasa nama Yesus. Saudara, kita ini sudah hari Minggu. Jumat nanti kita Jumat Agung. Ya, Yesus kita peringati sebagai korban Paskah. Darahnya dicurahkan di atas kayu salib untuk kita. Menebus kita. Dosa kita ditanggung di situ. Dan di saat itu, Yesus dicambuk, diberi susah payah, pikul salib, badannya lecet-lecet, dia diberi mahkota duri, tangannya dipaku, kakinya dipaku, rusuknya dibelah di situ, saudara. Apa yang saudara katakan? Di situ penyakit saudara ditanggung oleh Tuhan Yesus. Kita akan memperingati hari Jumat Agung walaupun cuma online, ya, live streaming, tapi kuasa Tuhan juga sama. Dan kita akan menikmati kemenangan Yesus itu. Betapa dahsyatnya Tuhan kita. Lewat apa? Live streaming, sudah ada perjamuan kudus. Sebab apa? Itu roti dan anggur. Itu simbol daripada tubuh dan darah Yesus. Simbol. Tapi juga ada kehadiran Allah secara khusus di dalam roti dan anggur itu. Kalau saudara percaya. Kita akan menikmati makan minum bersama-sama setelah firman Tuhan pada hari Jumat Agung. Dan pada Minggu Paskah. Saudara mungkin tanya, Pak kalau Minggu Paskah kenapa kok perjamuan kudus? Tetap perjamuan kudus, karena apa? Itu Yesus sudah menang. Ya kalau Paskah kita hari Minggu, kita ada perayaan. Kita tidak bisa perjamuan kudus karena ada perayaan, ada acara-acara macam-macam. Tapi sekarang ini sangat indah sekali. Kita bisa perjamuan kudus hari Jumat Agung, bisa perjamuan kudus pada saat kita merayakan Paskah hari Minggunya. Ya, minggu depan itu Paskah, saudara. Pada hari Paskah itu labur di ambang-ambang pintu adalah darah Yesus. Di situ roh yang menghakimi, malaikat yang menghakimi. Dia lewat. Bangsa Israel tidak kena penghakiman
Karena apa? Ada korban anak domba Allah yang sudah mati bagi kita. Saudara, korban Yesus itu sempurna di atas kayu salib, menebus saudara dan saya. Percaya sama Yesus, engkau akan diselamatkan. Engkau dan seisi rumahmu. Percaya sama Yesus, kuasa kesembuhannya tersedia buat kita. Ya, saudara terima saat ini. Dan saya ingin mengajak kita berdoa bersama-sama. Dan saat berdoa, saudara berdoa sambil minta pengampunan Tuhan. Mari berdiri sama-sama. Kita berdoa. Roh Kudus, mari bekerja pada malam pagi ini, pada saat ini. Roh Kudus, mari bekerja pada saat ini di dalam nama Yesus. Orang-orang yang susah, orang yang lelah, orang yang tiada berdaya, yang takut, sekarang Tuhan kuatkan dengan firman-Mu dalam nama Yesus. Kita sama-sama pandang kepada Yesus. Ada orang yang pian sweet, kaki kanannya lemas, sudah lemah, tapi sekarang Tuhan sembuhkan. Terima kasih sama Tuhan. Ada orang yang badannya rasanya berat, bebannya berat, sekarang diangkat oleh Roh Kudus. Dalam nama Yesus, bebanmu ringan. Kakimu yang sebelah kiri sakit sampai pangkal, sampai bokong belakang itu, sekarang sudah sembuh. Terima kasih sama Tuhan. Ada yang sakit tenggorokan, kau percaya Tuhan sembuhkan kau. Dalam nama Yesus. Saat ini Tuhan bicara sama saya, ada satu orang. Sakit hati begitu hebat. Engkau seperti kecekik, lehermu seperti tercekik. Engkau ampuni orang lain, ampuni. Jangan ragu-ragu, ampuni. Sekarang kuasa Tuhan menjamah engkau. Dalam nama Yesus, lepas kau. Lepas dalam nama Yesus. Engkau dibebaskan. Tidak tercekik lagi, terima kasih. Ada orang yang lututnya sebelah kiri sakit. Lututnya di dengkul situ. Tuhan sembuhkan kau, terima kasih sama Tuhan. Roh Kudus, mari datang sebagai roh kesembuhan, roh wahyu, roh hikmat. Roh kuasa Allah dalam nama Yesus. Tunjukkan dirimu di tempat masing-masing. Roh Kudus datang. Roh Kudus hadir. Saudara rasakan hadirat Allah tuh bekerja pada saat ini. Roh Kudus bekerja dalam nama Yesus. Menjadikan hidupmu kuat, keluargamu kuat. Demi nama Yesus, iman dibentuk dalam rumah tanggamu. Hatimu menjadi teguh dalam nama Yesus. Roh Kudus, kami berdoa untuk orang-orang yang sakit pada saat ini di mana-mana. Mereka yang sakit mendengar doa ini, bersama-sama kami menaikkan doa kepada Tuhan. Saat ini Roh Kudus, hembuskan roh-Mu. Sudah merasakan ada urapan Roh Kudus turun, hembusan Allah turun dalam tempatmu. Dalam nama Yesus. Sembuhlah engkau dalam nama Yesus. Oleh nama Yesus sembuhlah engkau. Dalam nama Yesus. Ada kuasa kesembuhannya bekerja, Roh Kudus sedang menyembuhkan saudara. Lakukan apa yang sebelumnya saudara tidak sanggup, duduklah. Lakukan sesuatu dalam nama Yesus. Berterima kasih sama Tuhan. Sakitmu sudah diangkat, disembuhkan oleh Tuhan. Terjadi mujizat besar pada saat ini dalam nama Yesus. Terima kasih sama Tuhan. Haleluya. Terus bekerja. Hembusan Roh Kudus sedang bekerja mengalir. Tangan yang sakit mati separuh, ada yang disembuhkan lagi. Terima kasih sama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Bukan saya yang sembuhkan, Tuhan Yesus yang sembuhkan. Roh Kudus yang bekerja. Engkau yang belum pernah percaya Yesus, saat ini engkau tahu kuasa Yesus. Dia sedang menunjukkan dirinya kepada saudara. Buka hatimu untuk Tuhan Yesus. Katakan doa yang seperti ini untuk keselamatan saudara. Katakan, Tuhan Yesus, saya orang berdosa. Saya mengaku dosa-dosa saya. Saya telah hidup dalam hawa nafsu meninggalkan engkau. Saya telah melukai hatimu, telah menyakiti hatimu. Pada saat ini Tuhan Yesus, saya buka hatiku untuk engkau Tuhan Yesus. Masuklah. Datanglah kepadaku, masuklah dalam hatiku, dalam hidupku. Tebus hidupku dengan darah-Mu Yesus Tuhan. Berikan kepada saya hidup kekal, hidup yang baru dalam nama Yesus Kristus. Dan sekarang aku memandang kepadamu Yesus. Lihat kepada Yesus dengan iman. Tutup mata saudara, buka hati saudara. Ada penglihatan kekal dari Tuhan. Turun kuasanya bekerja. Dalam nama Yesus.
dan kau terima Roh Kudus. Buka hatimu untuk Tuhan Yesus dan untuk Roh Kudus. Katakan, Roh Kudus datanglah. Masuklah dalam hati saya, penuhi hidup saya. Jadikan saya saksi Kristus dalam masa-masa sukar sekarang. Supaya saya menjadi terang dan garam. Dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Sekarang Roh Kudus bekerja dalam hati setiap orang. Katakan, Tuhan Yesus, Engkau bekerja dalam hati saya. Jadikan saya alat-Mu Tuhan untuk memberkati orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Ada orang yang telinganya tuli. Tuhan bukakan, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Coba diperiksa, telingamu sudah sembuh. Ada yang tinnitus juga disembuhkan. Kupingnya seperti ada badai gemeruduk, disembuhkan oleh Tuhan. Haleluya, terima kasih. Ada yang sakit kepala, Tuhan sembuhkan, terima kasih. Terus hadirat Allah sedang bekerja. Ada yang lehernya sakit, Tuhan sembuhkan. Terima kasih. Ada yang perutnya ke bawah sakit. Tuhan jamah kau dalam nama Yesus. Roh Kudus sembuhkan kau sekarang. Nama Yesus yang sembuhkan kau, bukan saya. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terus mujizat masih berlangsung terus. Hadirat Allah masih bekerja. Ada orang yang rusuknya sakit. Ini orang lain lagi. Yang tadi sudah sembuh, sekarang disembuhkan oleh Tuhan. Engkau sedang bergumul dengan hatimu tentang keluargamu. Tuhan sedang menjamin kehidupan keluargamu untuk engkau percaya. Dan ada pemeliharaan Allah dalam masa sukar. Asal engkau percaya. Percaya saja sama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terpuji nama Yesus.